Baik, terima kasih Bu Dian sudah memberikan waktu pada Ye. saya. Juga terima kasih kepada SMP 6 yang memberikan kepercayaan kepada saya. Dan anak-anak yang berbahagia, selamat siang semuanya. Selamat Siang, Pak. siang. Siang, Pak. Oke, ada beberapa yang saya kenal nih. Ada Caka, Ya. Nah, ada ketahuan tadi ditanya, Dianka. Nah, ditanya tidak menjawab ya terus Bapak ya. Ternyata ya, ketahuan. ada Hesa, nek teko, nek ra teko ya Bu. Ya, oke. Selamat siang. Mari kita bersama-sama untuk mencoba mencermati anak-anak. Untuk kali ini kita akan belajar bersama ketika kalian nanti akan menghadapi ASPD, di mana ASPD sekarang ini agak berbeda sedikit dengan ujian nasional. Kalau disebutkan lebih ringan, itu memang lebih ringan sedikit dari jumlah soalnya. Dari kalau UN dulu 40 soal, sekarang kalian bisa hanya menikmati 30 soal saja. Namun beratnya, meskipun 30 soal IPA, materinya tidak beda dengan yang 40. Nah, itu loh. Jadi meskipun mengerjakan 30 soal, tingkat keberatannya tidak berbeda dengan kalau mengerjakan 40. Hanya saja bisa mengerjakan soal dengan tidak terlalu banyak. Nah, itu ya. Untuk ASPD yang akan berlangsung tanggal 5 yang akan datang, anak bisa belajar dari apa yang nanti kita akan kupas bersama. Ada apa? Selva? Dek, Selva. Ya. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Nak? Kalau tidak ada, di-mute dulu nggih audionya ya. Di-mute dulu. Oke. Nggih, Ya, Bapak. oke. Nanti kita akan membahas dalam 1,5 jam ke depan. Kalau bisa kurang ya tidak apa-apa. Kalau bisa lebih ya tidak apa-apa nanti ya. Kita akan belajar bersama 30 kisi-kisi. 30 kisi-kisi dari fisika dan dari biologi. Syukur-syukur nanti anak-anak ada yang bertanya ketika saya menjelaskan. Nah, itu lebih baik supaya kita bisa ada interaksi. Oke, kalau kita bisa berjalan interaksi, silahkan nanti hidupkan mikrofonnya, kemudian tidak usah raise hand karena saya biasanya tidak melihat, langsung bicara saja. Nah, gitu ya, kalau misalnya ingin menanyakan sesuatu. Baik, mari kita mulai. Untuk saat ini kita akan segera membahas tentang kisi-kisi ASPD yang nanti akan saya contohkan dalam bentuk soal. Ya. Nah, halo, sudah bisa ditangkap ini layar saya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke. Kenalan dulu nggak ya kira-kira? Nama saya Pak Herman, Herman Mursito. Nah, itu saya mengajar di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Dan kebetulan dari dulu, saya dulu ada di SMP 10 yang kepala sekolahnya Bu Titi. Nah, jadi saya sudah mengenal Bu Titi sejak lama gitu ya. Anak-anak sebelum, bahkan mungkin sebelum kalian sekolah di SMP 6. Nah, mari kita bahas bersama. Ada apa di balik kisi-kisi itu? Lalu apa yang harus kita pelajari pada kisi-kisi itu? Mari kita simak dari yang pertama. Yang pertama adalah tentang pengukuran. Anak-anak kalian akan dihadapkan pada soal pengukuran. Mudah-mudahan yang saya kirimkan tadi malam soalnya sudah dikerjakan ini. Sudah belum? Nah. Kalau ini jawabannya apa kira-kira? Besaran turunan dari hasil dan hasil yang dapat diperoleh dari pengukuran tersebut dalam satuan SI. Dalam satuan SI, sistem internasional. Berarti nanti kalian akan dihadapkan pada pengukuran dan akan mengubah satuan di dalam sistem internasional, baik berupa besaran pokok maupun besaran turunan. Oke, berapa ini? Ada yang sudah bisa menemukan jawabannya? Ada? Hai. Loh, kok diam semua? Ya, Pak Herman sudah senyum nih. Tidak tidak sedang marah nih, sedang mengajak kalian berpikir. Ayo, siapa bisa menjawab ini panjangnya berapa? Diukur dulu. 1, 2, 3. Panjangnya 6 cm. Kemudian lebarnya berapa? 3. 1, 2, 3. Lebarnya 3 cm. Oke. Dari besaran ini kan besaran pokok. Ini besaran pokok.
besaran turunan apa yang kita dapat peroleh dari sini? Yuk, besaran turunan apa, Adik? Luas, luas, bukan volume ya. Nah, besarannya luas. Luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Berarti di sini 6 kali 3 ya. 6 kali 3 cm berarti 18 cm persegi. Nah, anak-anak kalian tidak cukup menjawab sampai 18 cm persegi saja, tetapi harus mengubah satuannya di dalam SI. Dalam SI satuannya adalah meter persegi. Nah, berarti yang mana jawabannya? Ini kan 18 dari cm persegi ke meter persegi naik berapa? Dari sentimeter, desimeter, meter. Ini naik 2 ya. Naik 2 ya kan? Kalau sentimeter ke meter naik 2. Berarti kalau persegi naiknya dikalikan 2. Berapa? 4. Berarti kali 10 pangkat 18 kali 10 pangkat min naik 4. Berarti pangkat min 4 meter persegi. Nah, ini penulisannya belum dalam bentuk baku. Maka bentuk bakunya adalah 1,8 kali 10 pangkat min berapa ini? 3. Oke. Betul. Oke. Nah, itu ya. Ini jawabannya berarti apa? Nah, mudah-mudahan sudah betul cara mengerjakannya. Itu yang pada pengukuran. Jadi pengukurannya bisa saja yang seperti ini, bisa nanti gelas ukur. Mudah-mudahan bisa mengukur dengan gelas ukur. Gelas ukur yang satuannya, yang benda yang tidak teratur bentuknya. Tuh, sayangnya saya lupa. Benar. Sayangnya saya lupa menyiapkan gambarnya. Oke. Oke, ya kalau ada gelas ukur, biasanya gambarnya seperti ini. Lelet sih. Nah, kalau ada gelas ukur yang seperti ini, nah kemudian ada skalanya begitu. Nah, ini ya, diisi air sekian gitu. Jadi kalau misalnya ini V1, kemudian setelah itu kita masukkan benda lain, sebuah benda yang bentuknya tidak teratur, misalnya seperti ini, kita masukkan kalau ini sudah jadi V2, berarti berapa volume batunya? Volume bendanya ini sama dengan apa, Dek? V2 dikurangin V1. Ya, oke, betul. V2 dikurangi V1. Itu untuk mengukur benda atur bentuknya. Nah, kalau gelas ukur biasanya satuannya mililiter. Ini. Nah, mililiter itu bukan SI. Ini mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Nah, kalau sentimeter kubik ini nanti harus diubah ke dalam meter kubik menjadi kali 10 maka min 6 meter kubik. Nah, itu ya. Itu kalau itu gelas ukur. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini diukur. Nah, ini ada panjangnya berapa itu, Dik? 8. 8. Nah, misalnya 8. Lebarnya berapa? Duh, rapas. Nah, lebarnya 4,5. Tingginya itu ya. Tingginya misalnya panjangnya 8. Tingginya itu 4,5. Lebarnya berapa? Misalnya itu nanti ada cara mengukur benda yang seperti ini. Maka ini bisa kita gunakan untuk menentukan berapa panjang, lebar, dan tingginya. Ya, dianggap 2 gitu. Kurang pas dikit. Ya, lebarnya 2. Berarti ini sentimeter semua. Maka nanti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. 8 kali 2 kali 4,5 nanti satuannya sentimeter kubik. Kalau jadi sentimeter kubik ke meter kubik nanti akan kalikan 10 pangkat min 10 pangkat min. Nah. Ya, oke ya. Oke, lanjut sekarang. Yang berikutnya. Nomor 2, kita akan dihadapkan pada ciri karakteristik zat. Nah,
Tahu ya ciri karakteristik zat padat bagaimana? Zat padat itu bentuknya bagaimana? Gimana? Coba, yo deh, kalau lihat padat itu ciri khasnya apa? Bentuk bagaimana? Bentuknya Tetap. 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 Volumenya tetap. Nah, itu ya. Karena apa? Bentuk dan volumenya tetap itu ada penyebabnya. Yang pertama penyebabnya karena susunan partikelnya bagaimana? Lagi jaraknya bagaimana? Jarak partikelnya Berdekatan. sangat berdekatan. Kalau gerak partikelnya bagaimana? Tidak bebas. Terbatas, ya, terbatas atau tidak bebas. Terbatas atau tidak bebas. Terus ada lagi apa? Tarik. Ya, kayak tarik partikelnya bagaimana? Sangat kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Nah, ini adalah ciri karakteristik zat padat. Tentu saja adik-adik bisa menyesuaikan bagaimana untuk karakteristik zat cair. Volumenya, gitu ya. Nah, susunan partikelnya silahkan dibuka lagi catatannya masih banyak. Nah, sekarang kita diminta untuk menganalisis, ya. Diminta untuk menganalisis ciri karakteristik zat berdasarkan ini. Perhatikan gambar S berikut. S sedang apa ini, anak-anak? S sedang apa ini nih? Ya, Cair. sedang mencair. Berarti sedang terjadi perubahan dari padat Padat ke cair. jadi ya dari padat ke cair. Kalau tadi zat padat itu gaya tariknya begini, gerak partikelnya begini, susunannya begini, maka sekarang kalau kita sedang mencairkan es seperti ini, berarti sedang terjadi perubahan dari padat jadi cair. Bagaimanakah? Jawabannya apa ini? Yuk coba. Bagaimana dengan ikatan partikelnya di sini? Kenapa menjadi cair? Ikatan partikelnya lemah, betul? Partikelnya melemah, benar. Sehingga jaraknya merapat, betul salah? Salah. Nah, jaraknya yang salah ini, jarak merapatnya salah. Kalau melemahnya betul. Gaya tarik partikelnya melemah, betul. Sehingga jaraknya merenggang, betul ya. Gerak partikelnya menjadi lebih bebas, betul ya. Karena susunannya teratur. Susunan teratur? Salah. Nah, yang teratur itu miliknya zat padat. Nah, ikatan partikelnya semakin kuat, salah, cedoto, sehingga gerak semakin bebas. Nah, itu anak-anak kira-kira gambarannya akan ada seperti itu analisis tentang ciri karakteristik zat. Jelas ini? Sudah betul jawabannya? Apa jawabannya berarti apa? B. Bravo. Oke. Yuk, sekarang kita masuk ke nomor 3. Pada nomor 3, kalian akan dihadapkan pada sifat dan perubahan zat. Ya. Sifat dan perubahan zat. Dulu adik-adik, anak-anak. Apakah ada suara? Sedikit. Tidak terganggu ya? Tidak. Oke. Kalau tidak terganggu, saya lanjutkan. Ya, karena ada rapat di luar. Ya, sifat dan perubahan zat. Perhatikan proses menanak nasi seperti gambar berikut. Ini menanak nasi menggunakan apa ya? Bahan bakarnya kayu, gitu. Bahan bakarnya kayu. Di sini pada peristiwa tersebut terjadi bagian luar alas ketel membara. Nah, ini di sini nih Mas. Bagian luar ketel ini membara. Mesti merah kalau ini dipakai untuk menanak nasi. Ini perubahan apakah ini? Fisika. Fisika, betul ya. Beras berubah menjadi nasi. Berasnya di sini berubah jadi nasi. Berarti dia perubahan apa kalau itu? Kimia. Kimia. Beras jadi nasi, perubahan kimia. Sebagian air menguap. Fisika. Air menguap, fisika. Kayu membara menjadi abu. Kimia. Maka perubahan fisika ditunjukkan oleh
Nomor 1 dan B. 1. ya. Oke, jelas. Nah, ini kalian akan dihadapkan pada satu sifat perubahan zat, yang kedua sifat zat. Jadi sifat kimia, sifat fisika, dan ada perubahan fisika, perubahan kimia. Pokoknya begini, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Misalnya ketelnya membara ini tadi, tidak ada zat baru yang terbentuk dari ketel yang membara. Tetapi ketika beras berubah menjadi nasi, ya teksturnya sudah berubah. Walaupun mungkin kandungannya sebagian masih tetap. Tetapi ada beberapa bahan yang berubah ketika dia menjadi nasi. Nah, itu ya. Nah, sekarang sebagian air menguap. Menguap itu bisa menjadi air lagi. Maka itu bukan perubahan kimia. Kayu membara, jelas kayu membara tidak akan jadi kayu lagi, tapi dia akan menjadi abu. Nah, ini perubahan kimia karena abu merupakan zat baru yang diperoleh dari hasil pembakaran kayu. Oke ya, lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4 kalian akan dihadapkan pada kalor. Nah, ini kalor. Kalor kalian akan menghitung dari grafik. Nah, tadi ada ya di PP SPD yang tadi ada ya, menghitung grafik kalor ya. Bisa belum? Ada. Ya. Ada. Oke. Nah, ini ya. Jadi ketika kita melihat grafik seperti ini, berarti Delta T, Pak. kalau ini ada A ke B ke C ke D, maka di sini ada perubahan suhu dari A sampai ke B. Berarti kalor yang digunakan di sini untuk memanaskan air. Es maksudnya. Air dalam bentuk padat. Berarti dia memanaskan es. Sedangkan di sini untuk melebur, BC untuk melebur, dan CD untuk menaikkan suhu air. Berarti kita proses saja dari QAB. Nah, bagaimana QAB? Pakai apa tadi? MC? Delta T. MC Delta T. Karena ini fasenya S, berarti ini CS. CS. Masanya ini 100 gram. Terus di sini joule per kilogram. Apakah ini harus dirubah jadi kilogram? Ya. Ya, Ya. berarti berapa? 0,1 kalikan 2100 kalikan delta T-nya berapa? 2. Negatif 2, Pak. Apa 2. Negatif 2, Pak. Duanya itu yang sini. Dari negatif 2 ke 0 itu 2. Perubahannya 2. Lupa. Bukan negatif 2. Gitu ya. Berarti kalau nanti kalian ngitung ini jangan dihitung negatifnya. Yang negatif 2 adalah titik A. Kalau dari A ke B berubah suhu berapa? Itu berubah 2. Nah, ini 2, 0,1 kali ini hilang 1 nolnya. 210 kali 2, 420 joule. Oke. Nah, C pada BC itu adalah M proses kali L. peleburan M kali L. Berarti masanya adalah 0,1, L-nya itu 336.000. Berarti sama dengan 33.600 joule. Nah, ini ya. Kemudian CD. Pada proses CD berarti adalah M kalikan C kalikan delta T, tapi dia fasenya air. Berarti masanya 0,1, nya 4.200, delta T-nya 10. Nah, 10 dengan ini habis, maka 4.200 joule saja. So, berapakah jumlah semuanya? Berarti jumlah kalori yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah 420 ditambah 33.600 ditambah 4.200. Jumlahkan ketemunya 38.200 D. Oke, tambahkan ya. Pak. Nah, jadi oke, Pak. 420 tambah 33.600 ditambah 4.200. Oke, ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang yang kelima, kalian juga akan dihadapkan pada
sifat larutan. Sifat larutan. Nah, larutannya itu yang dimaksud adalah larutan asam, basa, dan garam atau netral. Dan netral. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Air dari berbagai produk diuji menggunakan kertas indikator. Ada indikator. Nah, ada angka ini menunjukkan apa? 1 sampai 14 ini menunjukkan apa ini? pH Angka yang air. namanya pH. pH larutan. Mana yang bersifat asam? Yang bersifat asam adalah yang dari sini ke sana. 1 sampai Itu adalah asam. Kalau yang ini ke sana itu bersifat basa. Oke. Pencelup cairan P itu berarti ini apa? netral. Larutan Ah, apa? Jadi itu adalah basa. R Asam. S. Netral. Nah, jika diuji dengan lakmus, maka perubahan warna lakmus yang kalau ini larutan P diuji pakai lakmus karena netral, lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi harusnya biru. Ini ya biru, berarti ini salah. Yang Ki, dia adalah basa, lakmus merah jadi biru, betul. Lakmus biru tetap biru, betul. Berarti yang R itu asam, maka merah jadi merah, biru harusnya jadi Merah. nah, ini. Kalau ini S itu larutan S, maka ini lakmus merah jadi biru, salah. Ya, tak? Iya. Berarti jawaban adalah B. B. Seputaran tentang lakmus, ya, Hesa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kalau itu. Nah, sekarang mari kita diskusi untuk atom, ion, dan molekul. Ini ada kaitan dengan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, penekanannya pada atom, ion, dan molekulnya. Nah, sekarang mari kita lihat nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Molekul senyawa. Molekul senyawa adalah molekul yang terdiri dari molekul senyawa terdiri dari 2 atau lebih atom yang berbeda jenis. Kalau molekul unsur itu terdiri dari 2 atom atau lebih tapi atomnya sejenis. Mana molekul unsur di sini? Yang unsur. 5. 3 dan 5. 3 dan 5. 3 dan 5 itu molekul unsur. Kalau 1 molekul senyawa, 2 molekul senyawa, 4 juga molekul senyawa. Jadi 1, 2, dan 4. Oke. Ada kesulitan di sini? Tidak ada, Pak. Ya. Kalau tidak, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Oke. Yang nomor 7. Itu nanti kalian akan dihadapkan pada gerak benda. Nah, gerak benda dan ini ada ticker timer. Percobaan menggunakan ticker timer. Jadi penjelasannya seperti ini. Nah, jadi bergerak, dia membawa pita tas bergerak, dan itu ada bagian yang berfungsi untuk membuat titik-titik. Ya. Nah, saya jelaskan di lain slide. Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, sekarang mari kita lihat ini mobil mainan yang membawa lari pita kertas, ya. Nih.
Jadi ini ada pita kertas yang dibawa mobil ini ke sana. Sementara ticker timer itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk membuat ketukan. Nah, ini ada alat yang fungsinya untuk membuat ketukan di sini. Nah, ketukannya begini, mengetuk terus. Jadi tek 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 gini. Mengetuk begini. Ini pertama terus karena kalau ini di sana, ini mengetuk lagi dan seterusnya. Sehingga kalau sampai sana itu ada bekas-bekas ketukannya seperti ini. Nah, kalau bekas ketukannya seperti ini, maka ini tadi yang diketuk pertama kali, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga kita ngitungnya dari sini. Ini ke sana jaraknya semakin renggang. Kalau ini jarak semakin renggang, maka dia adalah GLBB dipercepat. Oke. Nah, itu kalau ticker timer. Bedanya dengan tetesan oli. Kalau tetesan oli, nah kalau tetesan oli kan ini mobilnya berjalan. Jalannya diem. Jalannya diam saja. Diam di tempat, terus ini mobilnya jalan, meneteskan oli. Maka tetesan oli pertama ada di sini. Nah, kalau seperti ini, tetesan olinya jarak makin jauh seperti ini, kita hitungnya dari sini. Nah, kalau ini dari sini, semakin jauh, semakin jauh. Maka ini juga GLBB dipercepat. Jadi, ini semuanya GLBB dipercepat. Kalau ini menggunakan ticker timer, kalau yang ini kan oli, tetesan oli. Oke, paham ya? Sehingga kalau di sini ada grafik seperti ini, ada grafik A, B itu dipercepat, B ke C diperlambat, kalau C ke D GLB. Nah, sekarang mana yang tepat? Yang GLBB dipercepat, apakah A ke B itu GLBB? Ya, A ke B kan hitungnya. Yang tepat. B ke C, GLB. Ini karena jaraknya sama. Terus yang ini GLBB diperlambat. Jadi ini dipercepat. B, yang ini GLBB diperlambat. Yang ini AB itu GLB di sini, jadi jelas bukan jawabannya. Kalau yang C, AB, GLB lagi. Nah, ini GLBB dipercepat dan ini tidak beraturan. Kalau ini terus semakin berlambat di sini. Oke. Ya, berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke. Ya, oke. Itu nomor. Sekarang bagaimana dengan butir nomor 8? Usaha dan energi. Usaha dan energi. Nah, ini berkaitan dengan ada usaha maupun energi ya. Nah, energi potensial saat peluru mencapai titik Y jika G 10 meter per sekon kuadrat. Ini sebuah meriam menembakkan peluru yang masanya 2 kg dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, di sini pesannya kalau ada seperti ini pasti energi mekanik nih. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, energi mekanik kalau di titik yang paling rendah, di sini ini adalah titik paling rendah, di sini ada energi mekanik yang nilai. Pak, tadi nomor 7 jawabannya apa, Pak? Nomor 7 jawabannya D. Ya? Sudah belum? Halo?
Sekarang ini, di sini ada energi mekanik. Karena di sini ketinggiannya 0, dianggap hanya sama dengan 0, maka potensialnya sama 0. Di sini energi mekanik sama dengan energi kinetik karena energi potensialnya sama dengan 0. Kalau di sini, ya enggak? Berarti EF sama dengan 0 plus EK. Nah, karena energi kinetiknya di situ paling tinggi, disebut energi kinetik maksimum. Untuk energi kinetik maksimum, rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, sekarang setengah kalikan masanya 2 kg kalikan kecepatan waktu ditembakkan di sini. T1 kuadrat berarti 40. Nah, setengah dan 2 habis ini 1600 Joule. Jadi 1600 Joule energi kinetik yang ada di titik terendah atau energi mekanik. Kemudian setelah sampai di sana ditembakkan ke atas. Kita belum tahu ketinggiannya berapa. Tetapi ditembakkan sampai Y, dia 20 meter per sekon. Berarti di sini punya energi kinetik yang ada di Y. Energi kinetik di Y adalah setengah mv kuadrat Y. Jadi setengah kalikan masanya 2 kg dan ini adalah 20 kuadrat. Ini habis, maka 20 kuadrat sama dengan 400 Joule. Itu adalah energi kinetik. Nah, untuk mencari berapakah energi potensial, energi potensialnya ya kita cari menggunakan EP sama dengan EM dikurangi EK. Nah, gitu. Jadi kalau begitu di sini energi potensialnya sama dengan adalah EM dikurangi EK. Di EM-nya 1600 dikurangi 400. Berapa, Dik? 1200. 1200 Joule. Nah, itu. Maka jawabannya adalah yang bravo. Ada pertanyaan ini? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Biasanya soal ini sering dianggap sebagai soal sulit. Tapi karena sudah sering dikerjakan, maka soal ini menjadi biasa saja. Ya. Oke, nomor 9. 9. Kalian juga dihadapkan pada pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana era bidang miring tuas. Nah, itu. Ada tuas, ada bidang miring. Kalau tuas, itu cenderungnya adalah menyeimbangkan tuas. Menyeimbangkan tuas supaya menjadi tuas yang berimbang. Nih, 3 buah beban digantungkan pada batang besi yang mempunyai lubang-lubang berjarak sama satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya agar posisi besi menjadi seimbang dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Ini besinya supaya seimbang. Ya, mari kita lihat dulu pada tuas itu berlaku apa. W kali LB itu sama dengan F kali LK. W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, sekarang kita lihat jawaban A. Agar posisi seimbang, Q dan R di lubang 7, Q dan R di lubang 7. Lalu P 4. Kalau 7 ada berapa lubang di situ? 1, 2. Berarti kalau itu dicocokkan di sini 120 kali 4 nih, sama dengan F-nya dipindahkan ke sini semua berarti 60 ya. Kali ini lengannya 2. Apakah 120 kali 4 sama dengan 60 kali 2? Tidak. Ternyata ini tidak sama. Berarti ini bukan tidak seimbang, teman-teman. Berarti nomor 1 itu salah. Yang A. Yang B sekarang. Yang B, P tetap. Kalau P tetap itu berarti tetap 120 kali 4. Dan Q dan kok S ini
Q dan R, sorry. Q dan R di lubang 8. Q dan R di lubang 8 berarti 60 kali 3. 3. Apakah ini sama dengan ini? Tidak. Ternyata juga tidak sama. Berarti bukan jawabannya. Nah, yang C, P di lubang 3 berarti 120 kali 1, 2. 2. Apakah sama dengan Q dan R di lubang 9? Q dan R lubang 9 itu berarti 60 kali 1, 2, 3, 4. Nah, apakah 120 kali 2 sama Sama. dengan 60 kali 4? Sama. Sama. Oke, berarti yang betul adalah yang C. C. Oke, itu saya. Ya. Ya, lanjut. Sekarang yang nomor 10. Gerak bumi, bulan, dan matahari. Perhatikan posisi bumi, bulan, dan matahari berikut. Pasang terbesar. Pasang terbesar. Nah, di mana terjadi pasang terbesar ini? Nah, jadi pasang itu apa? Kayak gini nih, sebentar. Ini kalau ini adalah bumi. Salah. Kalau ini adalah bumi, terus kemudian ada bulan dan matahari. Bulan. Dan di sini ada matahari. Nah, ini begini. Bumi kan berputar mengelilingi matahari. Nah, ini. Begini nih. Nah, berputar mengelilingi matahari. Nah, ketika dia bergerak seperti ini, sebenarnya ada gravitasi yang mengikuti dia. Jadi di sini ada air laut yang tertarik oleh gravitasinya. Jadi ketika ini begini, ini kalau ini dia bergerak ke sana, maka gravitasi air lautnya juga mengikuti ke sana. Itu air laut naik di bagian sini. Dan di sini juga mengikuti, maka dia akan ikuti di sana. Nih. Nah, gaya tarik bulan itu lebih besar daripada gaya tarik matahari karena matahari sangat jauh sedangkan bulan cukup dekat. Maka kalau pas seperti ini ada gaya tarik matahari dan juga ada gaya tarik bulan. Maka pada saat posisi seperti ini biasanya ini ada yang namanya pasang paling besar. Nah, pasang terbesar yang lain juga bisa terjadi di posisi ini, gitu. Sedangkan ini pasang namanya pasang perbani, ini juga pasang. Yang ini disebut pasang purnama dan ini pasang purnama. Oke? Berarti di manakah ada tempat pasang terbesar? 1, 2, 3 atau 4? 4. 4. Ini memiliki pasang yang terbesar karena dia tertarik oleh gravitasi bulan dan juga matahari. Jelas? Silakan pelajari yang di TPM provinsi PPASPD tadi. Nah, ada yang belum lihat ini karena masih susulan? Enggak ada ya? Nah, susulannya kan jam 1. Siang dan perbedaan lamanya siang dan malam itu adalah gerak semu efek dari rotasi dan revolusi bumi. Nah, silakan itu juga dipelajari. Oke, jelas ya? Sekarang kita akan tekanan zat. Nah, tekanan zat. 2 balok berada di atas lantai berikut. Perbandingan tekanan balok jika massa kedua balok sama. Massa kedua balok sama. Berarti di sini ada tekanan. Tekanan itu rumusnya P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Nah, F-nya adalah M kali G dibagi A. Nah,
Tolong untuk yang ini pelajari juga anak-anak untuk tekanan hidrostatis yang P sama dengan rho kali G kali H itu ya. Itu dihafalkan juga yang tekanan hidro seperti TPM kota. Ya kemarin sudah ada tekanan hidrostatis yang ikan cupang di dalam akuarium itu. Nah, itu contoh soal tekanan hidrostatis. Ya, ini kalau perbandingan tekanan dari balok A dan balok B jika massa kedua balok sama. Ini massanya M, massanya M, yang ini juga massanya per A. Maka tekanan dipengaruhi oleh luas. Mengaruhi apa? Luas. Ya. Luas alas. Luas alas yang menekan. Berarti kalau semakin besar tekanan bertambah jika luas semakin kecil. Ya. Tekanan bertambah, ya, luasnya mengecil. Ya. Nah, sekarang yang A. Logam A, balok A. Itu luasnya berapa? Berarti 800. Nah, yang kedua 80 kali 1600. Yang tekanan lebih besar? Yang A. Yang A. Jadi kalau itu tekanan 1 dibanding tekanan 2, kebalikannya dari luas ini. Kalau luasnya ini 1, ini luasnya banding 2, maka P1 banding P2 berapa banding berapa? 2 banding 1. 2 banding 1. 2 banding 1 berarti jawabannya yang C. Ya, oke. Jelas? Ya, kalau sudah jelas bisa saya lanjutkan. Nah, ini kemarin bisa nggak anak-anak materi gelombang yang dari soal TPM kota. TPM kota ini karena soalnya bagus dan sudah mirip dengan AFPD. Nah. Coba Mas Azhar bisa di-mute mikrofonnya. Halo, Mas Azhar, di-mute dulu ya. Halo, Mas Azhar. Baik, monggo Pak Herman. Yes. Ya, sang bengkel saja nah. Niki mungkin di samping bengkel niki Mas Azhar. Ayo, misalkan sendiri. Ayo, rasain. Ya, oke. Mas Azhar bisa mute dulu. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Sudah mute ya. Oke. Nomor 12, yuk. Anak-anak, getaran gelombang. Nah, kemarin kalian sudah menghadapi soal ini. Kenapa ini saya ulas kembali? Itu karena memang nanti pertanyaan-pertanyaan tentang gelombang masih berkisar tentang ini. Tadi juga sama, ada pertanyaan tentang tsunami. Ya, tentang tsunami masih bentuk-bentuk gelombang juga, dan yang ditanyakan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada gelombang-gelombang itu. Nah, ya mari kita lihat ini.
Coba 2 orang yang merentangkan dan menggetarkan selingki, sedangkan 1 orang memotret getarannya dari atas. Ya. Pada percobaan pertama, ini percobaan pertama ini, selingki digerakkan bolak-balik 1 kali dalam 1 sekon. Itu artinya 1 kali dalam 1 sekon itu, 1 sekon itu tek, 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 gitu ya. Tek, tek, ini, tek, tek. Nah, getarkannya seperti ini ternyata diperoleh gelombang ya seperti ini. Nah, tapi pada percobaan kedua, selingki digerakkan bolak-balik 2 kali dalam tak 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 tak. Nah, seperti ini. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, silakan dilihat untuk hasil gelombang yang diperoleh. Jika ini dilakukan 1 getaran, hasilnya begini. Kalau ini dalam 1 dua. Sedangkan periode 1 itu lebih besar daripada periode 2. Nah, berarti yang berubah apanya? Periode dan frekuensi. Perubahan periode dan frekuensi, kalau di sini dari apa ke apa berarti? Dari periode besar ke periode kecil. Nah, ini adalah periode besar ke periode kecil atau frekuensi kecil ke frekuensi besar. Nah, itu yang berubah apanya? Coba terdiri satu gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Ini juga sama. Satu gelombang terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Panjangnya sama enggak? Nah, ini. Panjangnya tidak sama. Berarti di sini adalah panjang gelombang untuk ini, yang ini panjang gelombangnya ini. Nih. Berarti lambda 1, ini lambda 2. Terus apa lagi? Di sini kalau kita lihat ada amplitudo yang berubah. Nah, ini ada amplitudo segini, yang ini amplitudonya hanya segitu. Oke. Ya, nah, berarti apa ini? Perubahan yang terjadi akibat perbedaan perlakuan yang diberikan dari percobaan 2. Nah, ini periode bertambah apa berkurang? Jika periode bertambah, salah. Ya. Jika frekuensi bertambah, betul, maka amplitudo meningkat. Meningkat salah ya, harusnya amplitudonya tambah pendek. Ya. Amplitudo meningkat dan panjang gelombang tetap salah. C, jika periode bertambah, ini periode bertambah ini. Periode berkurang nih, sorry. Ini periode berkurang, frekuensi bertambah, maka amplitudo dan panjang gelombang mengecil. Yang betul frekuensi bertambah. Nah, jika frekuensi bertambah, maka amplitudo dan panjang gelombang menjadi kecil. Jadi apa jawabannya? D. D, frekuensi bertambah. Oke, itu deh. Nomor 12. Sampai ASPD, kalian akan mendapati soal gelombang yang isinya mengidentifikasi besaran-besaran yang terjadi pada gelombang. Nah, itu ya. Oke, nomor berikutnya, bunyi. Tadi ada soal bunyi tentang ini? Ada? Tidak. Ada. Tadi kan ada bunyi speaker yang dimasukkan ke dalam penyungkup udara. Nah, di pompa ya. Udara dipompa dikeluarkan, maka kalau udara dipompa dikeluarkan, maka dia tidak terdengar. Yang tadi soalnya itu ya. Nah, tidak terdengar karena apa? Jawabannya apa tadi? Udara. Ya, bunyi tidak bisa merambat melalui ruang. Nah, itu yang jawaban yang benar tadi.
memantul. Kemudian berteriak di antara dua buah tebing. Ia menerima bunyi pantul dari dinding A 0,5 sekon dan menerima bunyi pantul dari dinding B setelah 0,8 sekon. Nah, kalau ini adalah orang yang berteriak. Nah, ini menerima bunyi pantul 0,5 sekon dari A. Ini ada bunyi dia berteriak, woi. Nah, terus pantul kembali ya 0,5 sekon. Terus yang dari sini juga, ya deh jangan ikut orek-orek. Ini. Terus kembali lagi, itu kembali setelah 0,8 sekon. Nah, hati-hati untuk anak-anak kalau kalian nanti membaca kalimat. Kalau misalnya begini, dinding A diterima bunyi pantulnya 0,5 sekon. Kalau ini 0,8 sekon, maka dia akan menerima lagi berapa sekon setelah bunyi pantul pertama? 0,3 gitu. Kalau ini 0,8 sekon setelah berteriak, nah berarti dia menerima bunyi pantul dari A 0,5 sekon, 0,3 sekon kemudian menerima bunyi pantul dari B. Itu apa? Ya, oke ya. Nah, ini 0,8. Nah, sekarang di sini berapakah selisih jarak dinding A dan B terhadap dion? Selisih loh ya, dinding A dan B terhadap dion. Berarti kalau ini sebenarnya S sama dengan apa? P kali T dibagi 2. V-nya 340, T-nya 0,5 dibagi 2. Berarti 170, ini ya, 170 dikalikan setengah, berapa? 85. Nah, kalau yang ini, yang sini S sama dengan 340 kali 0,8 dibagi 2. 170 dikalikan 0,8. 136, maaf. 30? 136. Nah, berarti selisihnya adalah 136 dikurangi 85. Selisih ya. 51. Nah, 51. 51. Kalau itu ditanyakan berapa jarak dinding A dan B? Nah, jarak dinding A dan B berarti ditambahkan. Itu hasilnya 221. Ya, oke. Ya, lanjut ya. Nah, ini juga saya munculkan lagi. Ya, oke ya, di sini ya. Ini adalah kamera. Kamera itu terdiri dari apa saja? Lensa dan sensor film. Nah, sensor filmnya itu adalah layar. Sensor filmnya adalah layar. Nah, sedangkan benda yang difoto itu ini soal TPM yang kemarin. Saya bahas kembali karena sangat penting. Nah, kalau ini adalah benda, ini lensa, ini adalah bayangan, berarti ini kan jarak lensa ke benda. Itu namanya adalah SO. Dari lensa ke bayangan itu adalah SI. Itu ya. Terlalu kecil kan gambarnya? Coba. Nah, Mbak gede gitu. Oke ya, ini biar agak gede dikit. Jadi SO, ini SI. SI-nya ternyata 10 cm, dan di sini ada tinggi bayangan. I, dan ini adalah tinggi benda. HO. D. Alesia bisa
Di-mute dulu suaranya. Oke, terima kasih. Nah, ini dilihat. Ada tinggi bayangan, ini tinggi benda. Berarti kita bisa mencari perbesarannya. M sama dengan HI per HO. Nah, berapa HI-nya? 5, HO-nya 45. Berarti di sini 9. Nah, misalkan M itu adalah I per SO. Berarti kalau begitu SO sama dengan, atau begini aja, SI sama dengan M kali SO gitu ya. SI sama dengan M kali SO. SI-nya kan 10. M-nya 9 kali SO. Berarti SO-nya berapa? 90. Oke, SO-nya sama dengan 90 cm. Bentar, kok banyak banget ikonnya ini. Oke. Nah, sekarang kalau sudah di situ, ini 90, ini 10. Nah, berarti kita bisa menghitung jarak fokusnya. 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/SO-nya 90. SI-nya 10. Oke, berarti per berapa ini? Per 90 bagi 9, 1 bagi 10, 9. Maka ini, nah, F-nya adalah 9. Oke, gitu caranya. Berarti jawabannya apa ini? Ya, jarak fokusnya 9, jarak pasnya ke pas bunga ke lensa adalah 90 cm. Oke, ini cara penyelesaiannya untuk kamera. Silakan tetap dipelajari karena pada ASPD nanti yang akan ditanyakan adalah berkaitan dengan alat-alat optik. Ya. Alat-alat optik itu tidak hanya lensa saja, tapi ada banyak yang lain. Oke, ya. Nah, nomor 15, yuk. Untuk yang berikutnya, listrik statis. Nah, pada listrik statis, kalian akan dihadapkan pada cara pemberian muatan listrik saja. Nah, cara muatan listriknya bagaimana terjadi perpindahan elektron-elektronnya, itu nanti akan disampaikan begitu. Nah, sekarang ini, ya, ada pemuatan listrik statis yang terjadi pada ebonit yang digosok dengan kain wol dan kaca yang digosok pada kain sutera. Nah, pernyataan pada tabel yang benar adalah, nah, sekarang kita, ebonit itu sama dengan plastik, ya, mendekati plastik. Ebonit pasangannya wol dan kaca pasangannya kain sutera. Kalau ebonit digosokkan dengan wol, maka ebonit akan bermuatan negatif, wolnya menjadi bermuatan positif karena ada elektron yang berpindah dari wol ke ebonit. Kalau kaca digosok sutera, kacanya yang akan menjadi bermuatan positif, suteranya jadi bermuatan negatif karena elektron dari kaca pindah ke kain sutera. Nah, berarti yang mana ini? Yang kehilangan elektron, kalau wol digosok ebonit, wol kehilangan elektron enggak? Iya. Betul, ebonit yang menerima elektron, positifnya ebonit. Salah apa benar? Salah. Salah. Ini salah.
Kalau ini kaca yang digosok kain sutra. Kaca digosok kain sutra itu kacanya yang bermuatan positif, berarti kehilangan elektronnya kaca, betul. Sutranya menerima elektron. Kaca kehilangan elektron. Sutra menerima elektron. Terus sutra menjadi bermuatan positif, salah. Ya. Nah itu. Terus wall kehilangan elektron, ebonit, betul. Terus Wall yang positif. bermuatan positif adalah wall, yang negatif adalah ebonit. Betul ya ini? Ya. Oke, jawabannya yang Charlie, C. Oke, itu nomor 15. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, kalau tidak lanjut sekarang. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, perhatikan rangkaian berikut. Ini ada rangkaian lampu. Maka kuat arus listrik yang melalui hambatan 20 ohm. Maksudnya lampu L3. Ya. Yang melalui hambatan itu berapa? Nah, ini silakan diperhatikan. Kalau ini kutub positif, masuk ke sini sebagai I total. Lalu masuk ke lampu 1 masih I total. Lampu 2 masih I total. Dan ini bercabang menjadi I1 dan menjadi I2. Lalu masuk sini jadi I total. Ya. Nah, kemudian kuat arus yang melalui hambatan 20 ohm berarti kita akan menghitung I1. Oke, sebelum menghitung I1 berarti kita lalui prosesnya untuk menghitung R total dulu. Oke, ini seper R paralel sama dengan seper 20 ditambah seper 30 ya. Nah, kemudian ini disamakan menyebutnya jadi 60. 60 dibagi 20, 3. Ditambah 2. Nah, berarti ini 5 per 60. Maka R paralelnya dibalik. 60 per 5 sama dengan 12. 12. Terus kita hitung R total. R total itu yang di sini saja. Berapa? Berarti 15 ditambah 10 ditambah 12. Berapa? 37. 37 ohm. Dari sini bisa kita cari I total. Nah, I total sama dengan E dibagi R plus R. E-nya itu 7. Oh, salah. Sorry. Ini tidak ada R kecilnya ya. Berarti kalau tidak ada R kecilnya cukup I sama dengan V per R. V-nya itu 7,4 dibagi 37. 17 bagi 37 itu 2. Berarti kalau ini lebih kecil maka 0,2. Nah, itu. Nah, lanjut. Sekarang yang berikutnya yang ditanyakan adalah I1. Yang ditanyakan I1 di sini. Berarti kita cara singkatnya saja. Cara singkatnya pakai perbandingan. I1 banding I2. Nah, ini. Kita pakai sebenarnya ini. Kalau R-nya kecil, I-nya lebih besar. Maka I1 banding I2 itu sebenarnya 1/20 banding 1/30. Kalau disamakan, ya 3 banding 2. Sama dengan 3 banding 2. Nah, Ini Pak Ngudut ini. Nah, I1-nya sama dengan, kan dia punya angka pembanding 3. Ini ya, angka pembanding 3, dan ini 5. 3/5 kali kan I total. Itu. Nah, 3/5 kali I total. 3/5-nya kali 0,2 ampere. Berapa? 0,6 dibagi 5. Berarti 0,12. ampere. Oke, itu kuat arus yang melalui hambatan L3 atau yang melalui hambatan 20 ohm. Oh, yang ditanya yang melalui 30 ohm, yang lewat 30 ohm, tapi tidak ditanyakan di dalam soal ini, ya nggak apa-apa, kita berlatih. Jadi I2 sama dengan apa berarti? 2 dari 5 kalikan 0,2. Nah, ini adalah 0,2.
4 dibagi 5. 0,08 ampere. Itu I2-nya. Oke, paham? Yang seperti ini. Paham. Nah, wes Bu Titisari mesti wis nerangke. Ya lah. Ya, apa Bu Endang? Ya, oke, itu nomor 11 tentang listrik. Nanti kalian akan dihadapkan pada rangkaian hambatan, diminta menghitung arus. Ya, nomor berikutnya kemagnetan. Nah, untuk materi kemagnetan ini, nah ini pakai mainan magnet ya, yang biasanya menggunakan gaya tolak magnet. Nah, coba kalau kita perhatikan ayunan di sini, ini diharapkan ayunannya itu berayun terus ya, berayun terus. Kalau ke sana tertarik gravitasi bumi, kemudian akan kembali, setelah itu dia akan tertolak oleh magnet lalu bablas. Nah, gitu. Jadi yang menyebabkan ini bisa bergerak terus adalah gaya tolak magnet. Nah, gaya tolak magnet. Nah, kalau ini gaya tolak magnet, maka antara PQ dan XY harus saling tolak-menolak. Nah, coba kita misalkan saja di sini. Kalau ini adalah P itu sebagai kutub utara, yang Q maunya sebagai kutub selatan, maka di sini supaya menolak Q, berarti ini harus menjadi kutub selatan. Nah, ketika ini jadi kutub selatan, kita menggunakan aturan tangan kanan yang seperti itu. Yang ini arah utara, ini arah medan, arah arus listriknya begini. Nah, sementara kalau itu tadi begini. Nah, selatannya adalah yang di atas. Berarti tangan kalian bisa begini. Untuk tangannya Pak Herman ini tangan kanan, bukan tangan kiri. Nah, di kamera itu kelihatan kiri. Nah, ini begini. Maka arus listrik yang ada pada ini harus ke sana. Nah, ketika arus listriknya ke sana, yang di sini keluar, yang di sini masuk. Maka ini yang panjang, ini yang pendek. Berarti ini akan menjadi kutub positif, ini kutub negatif. Itu cara pemasangan kutub-kutubnya. Berarti kalau dia bisa berayun karena peristiwa tolak-menolak. Nah, ketika P utara, Q selatan, maka di sini X adalah kutub positif, Y kutub negatif, itu betul. Atau dibalik, kalau P-nya itu selatan, Y-nya adalah utara, maka X-nya menjadi negatif, dan Y-nya jadi positif. Maka jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. 1 dan 3. Oke? Ada pertanyaan? Nah, 1 dan 3. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya? Oke. Nah, anak-anak, kalau kalian nanti ASPD, hanya akan menjumpai soal fisika dan kimia sampai nomor 17. Nah, selanjutnya ke belakang, yang 18 sampai 30, semuanya adalah soal biologi. Ya, oke. Yuk, mari kita pelajari komponen biotik dan abiotik yang nanti juga akan sama dengan ciri makhluk hidup. Ini antara salah satu ini yang nanti akan dipakai. Ciri makhluk hidup bisa, komponen biotik, abiotik juga bisa. Ya, kita bahas yang nomor 18 dulu. Perhatikan komponen ekosistem berikut. Komponen biotik ekosistem yang mengganggu tanaman padi. Ini di sawah, ini ada ekosistem sawah, ini ada tanaman yang mengganggu padi. Apa? Tidak hanya tanaman sih, ekosistem biotik, komponen biotik ekosistem yang mengganggu padi. Tanaman apa?
Rumput? Ular. Rumput ganggu padi nggak? Ya. 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 Kalau Rumput. ikan? Yang mas. Keong mas dan Ya. yang ganggu padi adalah tikus. Ya. Ya, ya, rumput, keong emas, dan tikus. Berarti 7, 9, dan 11. Nah, ini adalah komponen-komponen ekosistem yang mengganggu tanaman padi, komponen biotik makhluk hidup. Kalau ular malah memakan tikus, berarti tidak mengganggu padi. Ikan juga bisa dimanfaatkan oleh petani. Oke, yang ciri makhluk hidup 18A ini. Saya beri A karena itu memang ada dua kemungkinan. Ciri makhluk hidupnya. Pernyataan yang merupakan ciri makhluk hidup beradaptasi dan memerlukan nutrisi. Teratai mempunyai daun tipis, lebar, dan mengapung di permukaan air. Ini adalah salah satu bentuk adaptasi. Ya. Nah, daun keladi melakukan gutasi di malam hari. Gutasi itu keluar titik-titik airnya, embun, kayak embun itu. Nah, sebenarnya itu adalah ekskresi. Ekskresi yang juga bisa gutasi itu merupakan suatu adaptasi. Nah, itu. Kemudian pohon pisang menumbuhkan tunas. Berarti ini apa? Berkembang biak. Ya, berkembang biak. Kalau ini pohon kaktus punya akar yang panjang untuk mendapatkan air, itu dia memerlukan nutrisi. Berarti yang memerlukan nutrisi dan beradaptasi dan memerlukan nutrisi adalah nomor 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, jelas ya. Nah, biologi ini gampang anggar hafal. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya interaksi makhluk hidup. Perhatikan pola interaksi organisme berikut. Simbiosis, mutualisme, dan antibiosis secara berurutan. Mana yang simbiosis mutualisme? Nah, ini tumbuhan tali putri dengan tumbuhan inang itu adalah simbiosis parasit. Parasitisme. Kalau akar polong-polongan dengan bintil-bintil akar ini adalah mutualisme. Tadi ada toh soalnya tentang bintil-bintil akar. Ada, Pak. Nah, tumbuhan paku tanduk rusa dengan pohon inangnya adalah hubungan yang Komensalisme. Penicillium dengan bakteri patogen itu adalah antibiosis. Jadi jamur penicillium dengan bakteri patogen atau bakteri penyakit itu merupakan antibiosis. Antibiosis itu apa? Ya, yang satu hidup, yang satu mati. Kalau simbiosis itu hidup bersama. Walaupun ada yang menderita, tapi tetap hidup bersama. Nah, kalau yang saling menguntungkan ya berarti ada manfaat dari dua-duanya. Berarti ini yang mana? Mutualisme dan antibiosis berarti 2 dan 4. Oke. 2 dan 4. Charlie. Ya. Yuk, sekarang klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi kalian nanti akan mendapatkan klasifikasi yang seperti ini. Baik itu pakai kunci determinasi atau hanya mencirikan ini termasuk golongan apa. Coba nomor 20 nih. Hewan yang tergolong dalam moluska. Mana? 2 dan 4. Ini termasuk 2 hewan dan 4. bertubuh lunak. Kalau ini termasuk dalam apa? Ini krustasea. Betul. Nah, krustasea. Krustasea sing di salah ding Dek. Sing krustasea yang kepiting saja, ya toh? Ini adalah krustasea. Kalau ini apa? Arthropoda, arachnida. Nah, itu. Berarti 2 dan 4. Kok itu toh? Oh, ini malik ini. Ini harusnya A, B, C, D. Ya, numberingnya bubrah. Oke, 20 ada pertanyaan? Nah, kalau tidak saya lanjutkan. Sistem gerak. Yo. Aktivitas otot dan arah gerak sendi yang sesuai dengan gambar.
Oke, satu itu sendi apa? Satu itu otot apa? Ini otot Bicep. bicep. Yang ini otot Tricep. bicep. Yang ini Bisa. sikut, sikut, sendi, Sendi engsel. engsel. Yang ini sendi Pelana. peluru. Sendi peluru. Berarti kemana? Yang kontraksi siapa? Karena dia melipat dari lurus lalu melipat, berarti yang membuat dia melipat adalah bicep. Bicep kontraksi, ya, tricep yang relaksasi. Berarti nomor 1 kontraksi, nomor 2 relaksasi, nomor 3 melakukan gerakan satu arah, yang ini segala arah. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke. Nomor 22, sistem pencernaan. Dihafalkan aja yuk, sistem pencernaan itu. Bahwa di mulut itu ada enzim yang namanya ptialin. Kalau di lambung itu ada enzim apa? HCl, pepsin, renin. HCl-nya itu bukan enzim, tapi hanya untuk mengaktifkan pepsinogen agar bisa menjadi pepsin. Kalau 3 itu di pankreas, ini memproduksi untuk produksi amilase, tripsin, lipase, hanya memproduksi saja. Kalau yang 4 itu melakukan proses pencernaan yang dibantu dengan enzim amilase, tripsin, lipase. Nah, itu harus hafal. 1 itu mulut, mengubah protein jadi pepton. Jelas? Ini fungsinya apa? Ini fungsinya fungsi pepsin, ya enggak? Mengubah amilo menjadi maltosa, ini adalah ptialin. Mengubah lemak menjadi gliserol, tidak berlakukan prosesnya di nomor 3. Berarti mengubah amilo menjadi glukosa nomor 4, usus halus, betul. Ya, jawabannya yang D. Oke, itu dihafalkan sambil dihafalkan juga uji makanan. Nah, uji makanan itu ada Biuret, Benedict, dan Lugol. Nah, silakan diketahui sifat-sifatnya. Kalau nanti kurang jelas, kita bertanya Bu Endang. Nomor 23, sistem pernafasan. Perhatikan grafik volume udara pernafasan berikut. Ini, kalau paru-paru normal itu dia bisa berkapasitas maksimal sampai 4.500 mililiter. Nah, berarti 4,5 liter. Ya. Nah, pada kondisi seorang yang sedang mengalami gangguan virus COVID-19, kapasitas tersebut tidak terpenuhi, maka orangnya menjadi kekurangan oksigen dan sesak nafas. Ini karena tidak terpenuhi. Berarti apa? Penyebabnya apa? Pada kondisi seorang sedang mengalami gangguan virus COVID-19, kapasitas tersebut tidak terpenuhi karena paru-parunya terisi cairan. Atau dia adalah penyakitnya pneumonia. Oke, itu ya. Lanjut, nomor 24, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pokoknya hafal ruang-ruang jantung dan fungsinya. Juga ruang-ruang dan pembuluh-pembuluh darahnya. Ini pembuluh darah P, arteri atau vena? Vena. Nah, vena berarti dia tidak terlalu elastis, gitu loh. Jadi apa? Dan tipis. D. Tipis, tidak elastis, kemudian ada satu katup. Banyak katup harus. Jadi tipis, tidak elastis, dan banyak katup. Membawa darah banyak kandung karbon dioksida. Ya, itu 24. 25. Percobaan fotosintesis pada percobaan uji SAT. Ya.
pada percobaan uji uji Ingenhausen ini, ada uji Ingenhausen di sini dibedakan. Di sini hanya pembedanya terang dan teduh. Ya. Terang dan teduh. Berarti pada saat matahari bersinar terang, ini oksigen yang dihasilkan lebih banyak daripada saat mendung atau saat gelap. Nah, berarti hasil fotosintesis itu dipengaruhi apa? Intensitas cahaya atau CO2? Intensitas cahaya. Dipengaruhi oleh intensitas cahayanya. Berarti yang mana? Pada percobaan A berjalan lebih cepat karena Yang A. Proses fotosintesis percobaan A berjalan lebih cepat sehingga oksigen yang dihasilkan lebih banyak daripada percobaan B. Oke, karena intensitas cahayanya lebih besar yang A. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 26. Gangguan yang terjadi bagian 1. 1 itu adalah glomerulus. Berarti apa yang terjadi gangguannya? Glomerulus berfungsi untuk menyaring darah, memisahkan dari urin supaya darahnya menjadi bersih dan tidak mengandung urin. Berarti apa? Gangguan yang terjadi bagian nomor 1, sebagian darah menembus glomerulus bersama dengan urin. Ya, oke. C. Nomor 27. Nah, ini alat reproduksinya dua-duanya. Nah, organ reproduksi yang merupakan tempat terjadinya pembentukan sel gamet. Sel gamet itu sel 3. Ya, mengganti pembentukan sel kelamin, sel gamet itu. Berarti sperma dan sel telur diproduksi di mana? Sperma 1, 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, jawabannya A, 1 dan 3. Oke, 28. Ya, perhatikan jaringan tumbuhan berikut. Gambar penampang melintang batang. Nih, kalau ini dipotong, ternyata seperti ini. Jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar sampai ke daun, dan mengedarkan fotosintesis, ditunjukkan oleh nomor berapa? 1 dan 4. 1 dan Ini 4. adalah xilem, yang Floem. 4 adalah phloem. B. Jadi 1 dan 4. Ini kalau nanti ditambahkan cairan yang berwarna merah, maka yang akan berwarna merah ke atas ini adalah yang xilem saja. Oke ya. Ya, nomor 29. Pewarisan sifat nih. Pak Krisna ingin mendapatkan keturunan kambing yang berukuran besar, berproduksi susu banyak dengan menyilangkan kambing seperti gambar berikut. Nih, kambingnya ini kecil, susunya nggak banyak. Ini kambingnya besar, susunya banyak, tapi ini lanang, jadi ranyusoni. Nah, gitu loh. Nah, harapannya ketika ini mengawini nanti punya kambing perempuan lagi, kambing betina, maka dia akan menghasilkan susu yang lebih banyak, harapannya begitu. Tapi setelah disilangkan, setelah dikawinkan, ternyata B besar A kecil dan B kecil A besar, kan ketemunya tetap B besar B kecil A besar A kecil. Nah, ini besar bersusu banyak. Tetapi kalau dikawinkan lagi, kok bersusu sedikit, sorry. Ini yang susu sedikitnya yang A besar. Ini bertubuh besar, B besar, tapi susunya masih sedikit. Nah, karena keinginannya Pak Krisna itu belum dikabulkan, maka dia akan membuat rekayasa. Mencoba menyilangkan antara anak keturunannya itu dengan induknya yang etawa. Itu nek wedhus ra apa-apa, Dek.
Nek wedhus itu dikawinke karo anake karo Tapi, bapake Pak. apa. Nah, terus sekarang berarti bagaimanakah ini menyilangkan B besar B kecil A besar A kecil dengan yang ini B besar B besar A kecil A kecil. Nah, ini tetap kita harus buat gametnya. Ini gametnya adalah B besar A besar, B besar A kecil, B kecil A besar, dan B kecil A kecil. Kalau yang ini B besar A kecil saja. B besar A kecil. Berarti itu B besar A besar A kecil, B besar A kecil A kecil, B besar B kecil A besar A kecil, dan B B besar besar B kecil. A kecil A kecil. Nah, mana yang bertubuh besar bersusu banyak? Ini bertubuh besar semua. Semuanya bertubuh besar. Cuman kalau ada A besarnya itu bersusu sedikit. Nah, yang ada kecilnya bersusu banyak. Ini sedikit, ini banyak. Jadi berapa hasilnya? Yang bersusu banyak 2 dari 50%. Ya, berarti 50%. Oke, jelas ya. Nah, oke, terakhir. Nah, terakhir adalah tentang bioteknologi. Anak-anak, bioteknologi itu ada yang modern, ada yang konvensional. Produk yang dikembangkan dengan bioteknologi konvensional biasanya berupa makanan-makanan. Yang mana nih? Produk minuman beralkohol konvensional? Ya, konvensional. Kalau antibodi monoklonal itu sudah merupakan rekombinasi gen. Berarti ini modern. Tanaman kebal hama juga ini. Kalau pengembangan industri fermentasi, lactobacillus ini kuno ya, konvensional. Berarti 1 dan 4. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya stop dulu presentasinya. Nah, itu Bu Dian dan anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, tepat 1,5 jam. Pas waktunya perkiraan dengan yang dijadwalkan. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya berikan dan dapat jadi bahan pertimbangan untuk pemilihan bahan jika harus belajar. Kemudian kalau ada kesalahan saya dalam berucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam untuk semua di seluruh warga SMP 6.